Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Torah ya, edisi 27 Maret 2024. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, atas segala kasih dan anugerah-Mu. Kami bangun pada pagi ini dengan segala kekuatan yang baru, bisa menghirup udara segar. Sungguh semuanya itu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan menyertai hidup kami, mulai dari pagi ini, siang hingga malam. Ya Bapa di surga, kami akan membuka firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, ampuni salah dosa kami. Biarlah firman-Mu selalu mengambil tempat dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 10 sampai 16. Dari perkop janji pemulihan Yerusalem dan Yehuda. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah terjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia atau hewan, dan di segala kota yang akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota reruntuhan, di kota-kota Setefla, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi di bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu pun dan waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri pada masa itu. Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Lobok lulangan langka masusan. Pemberitaan pasal ini terjadi pada masa pemerintahan Sedekia, raja terakhir Israel Selatan. Yerusalem telah hancur akibat penyerangan Babel dan Israel pun dibuang. Mereka hidup sebagai bangsa buangan. Hidup mereka berubah total dan tidak tahu apa mereka akan melihat kampung halaman lagi. Pertanyaan wajar yang muncul di benak mereka adalah, di mana Allah? Mengapa ini bisa terjadi? Adakah Ia bersama kita? Akankah Ia membawa kita pulang? Masih berlakukah janji Allah? Di tengah pekatnya kegamangan itu, Yeremia memberitakan penglihatannya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup kembali. Ayatnya
ke-14 sampai 16. Bagaimana semestinya pemberitaan tersebut dipahami, sementara kita membaca sebaliknya, yaitu di ayat 10 sampai 13. Baru saja Israel porak-porandakan, namun Yeremia langsung memberitakan pemulihan, keadilan dan kebenaran serta kehidupan baru di tanah terjadi. Namun ayat 16b menegaskan bahwa Tuhan keadilan kita. Artinya, Yeremia menyatakan bahwa Allah meyakinkan kita akan pastinya pemulihan. Rakes Junhuala 1960 sampai 2022 mengatakan bahwa pertumbuhan berasal dari kekacauan, bukan dari kenyamanan. Artinya, kemenangan Israel semestinya dipahami sebagai cara Allah untuk menumbuhkan iman mereka. Tidak hanya itu, Ia tidak membiarkan Israel terlantar dalam kemalangan, melainkan memastikan pemulihan Israel dalam keadilan dan kebenarannya. Kesenjangan besar antara peristiwa kini dan masa depan terjembatani oleh pengharapan bahwa Allah akan memulihkan kita. Sembari menanti pemenuhannya, bertumbuhlah ke arah yang dikehendaki Allah. Amin. Demikian renungan kita. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini selalu mengambil tempat dalam kehidupan kami. Jadikanlah firman-Mu ini sebagai suluh dan pedoman kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami pada hari ini. Sertai kami ya Tuhan dalam segala keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.